Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 5A yang sangat Bapak banggakan. Bagaimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Tema 5, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nanti kita akan ada dua muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Ada judulnya sudah, kemudian nanti Bapak terangkan tujuan pembelajaran, ada materi dan evaluasi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah dengan mencermati teks bacaan non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menganalisis pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan non-fiksi secara benar dan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan kosakata baru dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan non-fiksi secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu membuat teks non-fiksi dengan pemikiran sendiri secara baik dan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan video yang ditayangkan melalui LCD proyektor, siswa mampu membandingkan simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme pada suatu ekosistem dengan baik dan benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menunjukkan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem dengan baik dan benar. Oke anak-anak, kita langsung pada materi muatan bahasa Indonesia. Di sini ada definisi teks non-fiksi, yaitu sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi di sini tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan cerita-cerita rakyat, tidak diada-ada ya, tidak khayalan seperti itu. Setiap karangan berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang yang harus didukung oleh sesuatu yang nyata, bersifat real, asli ya. Kemudian disusun secara rapi dan sistematis. Jadi tidak dibuat secara khayalan, tapi dibuat dengan nyata berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jenis teks non-fiksi yang pertama ada non-fiksi murni, pengembangan dari karangan yang berlandaskan data autentik, data yang bisa dipertanggungjawabkan, asli. Non-fiksi kreatif, data yang dikembangkan bisa berasal dari imajinasi penulis dengan maksud untuk menyentuh nalar atau pikiran pembaca, emosi pembaca, dan mendapatkan gambaran yang lebih spesifik, yang lebih mendalam lagi. Contohnya anak-anak, ada buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, penerbitan akademik, kemudian makalah ilmiah, dan laporan buku. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, memiliki pembahasan dengan bahasa yang formal ya, bahasa yang resmi dan bahasa yang baku tentunya. Menggunakan gaya bahasa denotatif, artinya memiliki makna yang sebenarnya ya. Kemudian tersusun atas fakta dan data yang nyata. Ditulis secara runtut dan merupakan temuan baru. Jadi tidak istilahnya yang sudah ada kemudian dibuat lagi, tidak, tapi ini benar-benar yang baru, yang lebih inovatif. Atau bisa juga penemuan yang sudah ada kemudian disempurnakan lagi, seperti itu. Kemudian cara mengidentifikasi, cara kita untuk menemukan pokok pikiran, gagasan utama, gagasan pokok. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama ya, kemudian kita memahami ya. Jadi membaca itu tidak harus lebih dari satu kali agar kita bisa memahami teks bacaan tersebut. Kemudian mencari kalimat utama ya, kalimat yang menjadi dasar ide sebuah paragraf. Kemudian ide pokok, juga ada ide penjelas, kalimat penjelas nantinya. Dan juga kita harus menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa kita sebut dengan istilah 5W plus 1H.
Selanjutnya anak-anak, materi bahasa Indonesia sudah. Terkait dengan teks non fisik, kita akan lanjut ke materi muatan IPA. Kita membahas adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini merupakan contoh rantai makanan, ya. Jadi ada padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak nanti akan dimakan oleh ular. Itu rantai makanan. Nah, bedakan dengan jaring-jaring makan. Kalau di sini ada kumpulan dari rantai makanan. Misalkan Bapak ambil satu contoh, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Itu yang pertama misalkan ya. Yang kedua, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak bisa dimakan elang atau juga bisa dimakan ular, dan ular dimakan elang. Silakan diidentifikasi untuk rantai makanan yang berikutnya. Oke. Kemudian kita membahas tentang simbiosis anak-anak. Simbiosis itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis sendiri adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang hidup bersama secara erat. Nah, di sini contohnya ya, ada bunga, ada lebah, ada padi, ada rumput. Nah, seperti itu. Oke, kita membahas yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Satu untung dan yang satunya juga untung. Contohnya seekor kerbau dengan burung jalak. Yang kedua kupu-kupu dengan bunga. Coba perhatikan. Kenapa dikatakan untung anak-anak? Jadi kalau kerbaunya ini kutunya bisa bersih ya. Dan burung jalak mendapatkan kutu dari kerbau, sama-sama untung. Kemudian gambar yang kedua juga sama-sama untung anak-anak. Kupu dengan bunga. Bunga bisa dibantu proses penyerbukannya, sedangkan kupu-kupu itu akan mendapatkan cairan madu atau cairan nektar pada bunga tersebut. Maka dikatakan simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme anak-anak. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang memperlihatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain itu mendapatkan kerugian. Ingat-ingat, satu untung, yang lainnya dirugikan. Contoh, jambu biji dengan benalu dan tali putri dengan beluntas. Nah, mengapa Pak Burhan benalu ini dengan jambu biji dikatakan simbiosis parasitisme? Benalunya untung, jambu bijinya rugi. Benalu bisa hidup dan mendapat makanan dari pohon jambu, sedangkan jambu biji akan merasa rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Begitu juga dengan tali putri dan beluntas ya. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Contoh, ikan hiu dengan ikan remora, bunga anggrek dengan pohon mangga. Nah, ikan hiu anak-anak, perhatikan gambar ini. Ikan hiu merasa tidak dirugikan atau tidak diuntungkan dengan keberadaan ikan remora. Nah, kenapa sih setiap ada ikan hiu selalu dikelilingi ikan remora? Nah, ikan remora ini anak-anak tentunya akan mengambil sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Jadi kalau ikan hiu itu makan pasti gelepotan ya, gelepotan seperti itu, dan terjadi sisa-sisa makanan, dan itulah nanti akan dimakan ikan remora. Selanjutnya, bunga anggrek juga mengalami simbiosis komensalisme. Bunga anggrek bisa tumbuh ya. Ini juga bisa melakukan proses fotosintesis sendiri, dan pohon mangga ini tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan, hanya numpang hidup saja anak-anak. Nah, terakhir, komponen ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdiri dari dua macam anak-anak. Komponen biotik, artinya komponen yang hidup, meliputi tumbuhan, hewan, dan tentunya kita sebagai manusia. Dan yang kedua, komponen abiotik, meliputi komponen yang tidak hidup, artinya benda mati. Contoh, tanah, batu, iklim, suhu air, cahaya matahari. Nah, ini saling berhubungan antara komponen-komponen yang berada di ekosistem. Nah, sudah menjadi tugas kita bersama anak-anak untuk menjaga, merawat, dan melestarikan komponen lingkungan ekosistem yang ada di sekitar kita bersama. Oke? Nah, selanjutnya setelah penjelasan Pak Burhan, kita mengadakan evaluasi sedikit anak-anak. Oke.
Ide pokok paragraf di samping adalah, nah perhatikan anak-anak, setiap kegiatan memerlukan energi. Sumber energi untuk organisme adalah energi kimia yang terdapat di dalam makanan. Makhluk hidup tidak mampu menciptakan energi, melainkan hanya memindahkan dan memanfaatkannya untuk beraktivitas. Oke, pertanyaannya, ide pokok paragraf di samping adalah A. Apakah A, sumber energi digunakan untuk istirahat? Apakah B, makhluk hidup berperan sebagai konsumen? Ataukah C, setiap kegiatan memerlukan energi? Ataukah D, makhluk hidup hanya memindahkan energi? Coba kita cek. Apa anak-anak jawabannya? A? Ya, coba kita cek ya. Kalau jawaban anak-anak memilih A, coba nanti ada emoticonnya yang muncul. Salah anak-anak. Ini termasuk media interaktif anak-anak ya. Oke, jadi apa? Oh iya benar. C ya coba. Ini merupakan soal kategori hot anak-anak, higher order thinking skill. Jadi anak-anak harus menganalisis dari paragraf di sini ya, paragraf ini. Oke, lanjut anak-anak yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar anak-anak. Kira-kira apa ya ini Pak Burhan, gambar apa ya? Coba dianalisis anak-anak. Gambar tersebut dalam rantai makanan mempunyai kedudukan sebagai apa? Nah, ini gambar ini. Saya belum pernah tahu Pak Burhan. Ya, baru tahu kali ini ya. Coba dianalisa apa ini gambarnya. Apakah berperan sebagai produsen? Apakah konsumen tingkat pertama? Apakah konsumen tingkat kedua? Apakah pengurai? Kalau produsen tumbuhan tidak mungkin ya, jelasnya anak-anak. Konsumen tuh biasanya hewan anak. Jadi apa anak-anak ya benar? Oh iya benar, pengurai atau dekomposer. Seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak. Referensi kita dari buku Siswa Tema dan buku Guru Tema Ekosistem kelas 5. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Pak Bram. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berprestasi di saat pandemi.